kita harus sedih yang pertama. Sedih yang sesungguhnya. Karena jika itu benar yang seperti itu, akhirnya bencana besar buat negeri ini. Kita harus sedih. Kemudian kalau sudah bicara tentang satu hal yang sudah ada hubungannya dengan pemerintah, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau beringatan yang sambung ke telinga. Kami yakin sudah banyak berita-berita yang mengingatkan, memperingatkan kepada Pak Presiden dan yang bersamanya tentang hal ini, yang nyampe ke telinga beliau. Kami yakin. Artinya kalaupun kami menyampaikan, ini adalah bukan yang pertama, tidak tahu yang ke 100.000 mungkin. Maka kami tidak akan mengetuk telinga Pak Presiden atau yang lainnya. Tapi ini bahasa cinta kami. Kami akan mengetuk hati beliau. Kami yakin dia adalah ahli iman, ahli la ilaha illallah. Kami sampaikan kepada beliau dan yang bersama beliau, ketahuilah bahwa orang yang mencintai Anda adalah orang yang mencintai Anda, wahai Bapak Presiden, adalah di saat Anda salah, maka mereka bergegas untuk mengingatkan Anda. Apalagi yang ada hubungannya dengan akhirat. Maka orang yang mencintai adalah orang yang merindukan keselamatan Anda di akhirat nanti dan juga di dunia. Tapi begitu sebaliknya, jika di saat Anda melakukan sebuah langkah yang kurang tepat atau bahkan salah, kalau mereka diam, maka ketahuilah dia adalah penghancur Anda. Kebijakan yang telah diambil, wallah alam sesungguhnya seperti apa. Kalau betul begini, mungkin maksudnya adalah baik, yaitu untuk menambah ekonomi, untuk negara dan sebagainya. Itu mungkin sisi positif yang dilihat. Tapi kita tahu bahwasanya Pak Presiden sama dengan kita, dengan saya, adalah manusia yang bisa saja idenya adalah ide yang dianggap benar tapi ada kesalahannya. Maka kami hanya bisa mengetuk hati Bapak Presiden. Kalau memang ini benar, kemudian orang sudah pada mengingatkan, artinya itu adalah sebuah kesalahan. Orang berjiwa besar tidak pernah malu untuk menarik sebuah perkataan yang pernah salah. Kalau sudah urusan minuman keras, apalagi ada hubungannya dengan investasi dan ekonomi, itu kan harus ada produksi. Dan setelah diproduksi bukan dilempar di laut, tapi dijual. Di dalam penjualannya pun karena namanya investasi untuk mendapatkan hasil adalah harus dijual seluas-luasnya. Siapa kira-kira pembelinya? Mohon wahai Bapak Presiden untuk mendengar dengan hati apa yang kami sampaikan. Kalaupun seandainya omongan kami tidak sampai ke beliau, Allah Maha mendengar, semoga ini tidak menjadi sebab saya dihukum nanti di akhirat. Kalau kami tidak menyampaikan, kami takut. Tapi Pak Presiden juga punya hak untuk masuk surga kok. Mendengar apa yang kami sampaikan lalu menyelesaikan urusannya, husnul khotimah, apalagi di masa-masa jabatan akhirnya, husnul khotimah bisa jadi. Dan itu harapan kami. Dan memang tidak boleh siapapun dari kita mengharap seseorang agar sengsara, nggak boleh. Harapan kami adalah beliau adalah akan diberi oleh Allah bimbingan sehingga di masa akhir jabatan beliau ini adalah husnul khotimah dan baik, membawa kemaslahatan. Maka kami menghimbau agar evaluasi kembali, bahkan mungkin segera mengambil keputusan yang baru lagi, karena itu membahayakan. Mungkin putra Anda tidak akan minum, cucu Anda tidak akan minum. Bukan urusan kita dengan anak cucu, tapi umat bangsa ini. Dan melakukan dosa besar yang banyak. Siapa yang memikul dosa? Kami tidak tega jika ada seorang saudara kita, seorang muslim, seorang presiden atau siapapun lalu menanggung dosa sebanyak itu. Kami tidak rela. Anda umat Nabi Muhammad
Dan semua dari kita wajib mencintai Anda, kalau salah mengingatkan. Kami hanya menyampaikan begini, kalau kami harus kalau yang menyuarakan suara sudah banyak, tapi kami yang mengambil hati Anda. Semoga ini dengan apa yang kami sampaikan tersentuh hati Anda. Dan kami menghimbau kepada siapapun seperti Imam Hasan Basri, doakan pemimpin kita ini dengan doa yang baik. Kalau beliau baik, beliau benar, maslahatnya besar. Urusan miras ini semoga setelah ini beliau langsung ambil keputusan yang baru yang bermanfaat untuk bangsa dan umat. Ini yang bisa kami sampaikan. Dan semoga Bapak Presiden mendengar, dan kami mohon maaf apa yang kami sampaikan. Ini bukan sebuah nasihat, akan tapi bahasa cinta kami sebagai umat Nabi kepada umat Nabi. Anda adalah umat Nabi yang kebetulan oleh Allah diberi tugas yang sangat besar. Kalau Anda benar dalam memegang tugas ini, pahala Anda besar. Tapi kalau salah, kami pun juga tidak rela kalau masuk neraka. Maka ini yang kami sampaikan kepada Anda. Kalau memang sudah ini keputusan, segera tarik kembali. Jangan sampai ada, bahkan mestinya harapan kami adalah perjuangan untuk mengurangi sebanyak-banyaknya daripada perusahaan-perusahaan seperti itu, agar umat ini benar. Segala proyek-proyek yang haram kalau bisa malah dihentikan, bukan malah menambah. Kami sedih, mulai dari kami mendengar berita kemarin sedih, setiap saat, malam, siang, kami sedih. Ya Allah, besar sekali ini bebannya. Seorang presiden ini akan ditanya ini. Makanya para santri doakan jangan sampai terus berlarut dalam hal semacam ini. Itu doakan kita. Ini yang bisa kami lakukan. Kalau nasihat sudah banyak, kami bukan nasihat, kami hanya ingin mengambil hati Anda. Kami ingin bicara dengan hati Anda. Mari, siapapun seperti Anda yang bersama Anda, para pejabat-pejabat yang lainnya, ingat Allah, hidup di dunia sementara, jabatan sementara, ada akhirat yang tiada akhirnya. Dan ketahuilah semua dari kita bisa untuk menjadi orang mulia, punya kesempatan untuk mulia, dan saat inilah waktunya. Jangan menunda. Kalau tiba-tiba ajal tiba, ajal keburu datang, nggak bisa minta maaf, siksa, na'udzubillah. Ini kepada semuanya kami ingatkan. Kalau ada seorang kampung membuat perusahaan minuman keras, paling hanya urusan 1, 2, 3. Kalau ini sudah merupakan keputusan negara, besar musibahnya. Semoga ini pesan sampai kepada beliau. Ya Allah, ini yang bisa kami sampaikan, kami lakukan, ya Allah. Selebih dari ini kami belum bisa. Dan semoga ini akan menggugah hati siapapun yang mendengar. Karena di samping ada presiden, ada gubernur, ada menteri, ada yang lainnya, yang mereka adalah manusia yang kita harus merindukan kebaikan untuk mereka. Dan ingat, jangan sekali-kali merindukan kesengsaraan untuk mereka sedikit pun. Jangan merindukan kesengsaraan, tidak boleh kita merindukan kesengsaraan pada siapa pun. Akan tapi yang kita rindukan kebahagiaan, baik dunia dan akhirat. Maka inilah kami sampaikan. Jabatan kalian sekejap, tapi hisabnya amat sangat lama di hadapan Allah. Yauma yaqumul hisab, pada hari itu ditegakkannya hisab. Kalau dihitung-hitung usiamu sejak akil balik 10 tahun sampai mati 63 tahun, kalau sampai tak sampai 53, potong 10, potong 13, tinggal 40 tahun. 40 tahun itu berapa kali kau menandatangani surat izin membuka perusahaan asing, dari mulai nikel, batu bara, tanah, penebangan hutan, penggarapan. Dituntut kau ke pengadilan, kau menang juga karena duit kau banyak, bisa kau sogok pengacara, per detik bisa kau bayar. Tapi di akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulutmu terkunci, wa tukallimuna aydihim, tanganmu akan bicara. Inilah tangan yang dulu menandatangani persetujuan. Wa tashhadu arjuluhum, kakimu akan bersaksi. Sekarang orang bicara tentang integritas, berkarakter. Inilah integritas. Oleh sebab itu, tanggung jawab kita adalah jangan diam melihat kebatilan. Kita negara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam koridor demokrasi bicara. Kalau tersendat di parlemen, turun ke jalan. Turun ke jalan itu adalah bagian dari demokrasi. Kita bukan negara monarki, tidak lagi di kerajaan Sriwijaya. Kita bukan kerajaan Siak Sri Indrapura.
Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Apa pesan Bung Karno? Bagi yang tidak setuju, bicara di parlemen. Orang yang duduk di parlemen itu siapa milihnya? Kita yang memilih mereka. Maka orang yang kita pilih itu kalau dia salah, kita yang meluruskan mereka. Saya luruskan dengan khutbah Jumat, mereka tuh tidur waktu saya khutbah. Saya luruskan dengan ceramah, mereka tak punya waktu untuk mendengar ceramah saya. Saya doakan mereka di tengah malam supaya dapat hidayah. Berikan mereka hidayah ya Allah. Maka kita semua jangan diam, karena diam itu adalah puncak daripada kezaliman. Fir'aun itu sebenarnya tidak berapa zalim, tapi karena orang diam, dia menjadi-jadi. Sembelih semua anak-anak mereka. Diam, sembelih lah. Nah, itu menjadi jadi dia. Inna Fir'auna wa Hamana, 6 kali disebut nama Haman. Haman itu bukan orang bodoh. Haman itu kalau hidup sekarang Profesor Dr. Haman. Cerdas dia, tapi kecerdasannya dipakai untuk menjunjung kekuasaan yang zalim. Umat ini dipuji Allah karena amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oleh sebab itu, dalam bahasa Islam, agama Islamnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam bahasa konstitusinya adalah kritik membangun, berdebat di parlemen. Parlemen, parle itu bahasa Perancis artinya ngomong. Parlemen, tempat ngomong. Kau didudukkan di situ untuk ngomong, bukan untuk tidur. Oleh sebab itu maka habis sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan sampai ke telinga mereka. Mereka tonton. Jangan lupa kalau kau tonton, subscribe, like, and share. Anda bertanya tentang miras saya di sini. Ketika Anda bertanya miras, sudah ada yang bertanya tentang miras lebih dulu daripada Anda, 15 abad yang lalu. Turunlah jawaban pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 219, paling kiri seluruh besar. Ada 4 tahapan nanti, termasuk di An-Nisa. Ini yang saya dahulukan Al-Baqarah. Perhatikan kalimatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Muhammad, banyak orang bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir. Maisir itu judi. Khamr itu mayah murul akhlak, setiap yang bisa merusak akal. Jadi kalau dikonsumsi itu bisa merusak kepada akal, berpengaruh buruk. Akal lambat berpikir, emosional terganggu, ya tidak sadar berbuat hal. Jadi kalau berbuat buruk memang karena nggak sadar. Bisa membunuh, bisa berzina, bisa perkosa, bisa macam-macam. Nah itu semua yang bisa mengganggu akal disebut dengan khamar namanya. Nah pada saat itu kebanyakan ramuan khamar itu dari minuman keras. Maaf, anggur yang diperas, difermentasikan. Kurma, ada gandum, turunlah jadi minuman. Sekarang semua itu dikemas juga dari bagian-bagian tertentu menjadi pil tertentu. Ada sabu, ada narkotik, ada ekstasi dan sebagainya. Itu dalam Quran diistilahkan dengan nama khamar. Jadi ketika Allah melarang khamar, apa tujuannya? Supaya mencegah kita tidak kehilangan akal sehat. Karena akal ini yang paling utama membimbing kita pada kebaikan. Kalau akal tidak berfungsi, maka turun derajat kita dari manusia jadi hewan. Maaf teman-teman sekalian, kenapa ayam itu berani buang kotoran sembarangan? Karena nggak punya akal. Di sini ada kuda nggak? Ada kuda. Kenapa kuda bisa jalan-jalan di Busan, tak malu nggak berpakaian? Karena nggak ada akal. Kenapa monyet betina misalnya, senang aja tampil tanpa busana? Karena nggak ada akal. Kenapa kambing bahkan saat Idul Adha sedang azan berkumandang Allahu Akbar, senang aja berhubungan? Karena nggak ada akal. Kalau akal sudah hilang, maka perbuatan buruk tidak ada kontrol untuk mengerjakannya. Karena itu setiap yang mengganggu akal oleh Al-Quran kemudian diminta untuk ditinggalkan dalam kehidupan. Itulah sebabnya dalam Islam kenapa Anda dilarang minum minuman keras. Itu salah satunya. Sebab kalau sudah minum, kontrol hilang. Tiba-tiba suara meracau, kata-kata jadi kotor, tindakan gak terkontrol, anarkis itu muncul. Ada yang kemudian bahkan nekat melakukan perbuatan buruk, yang mencuri, yang berzina, yang membunuh dan sebagainya. Karena sebab yang buruk ini kemudian miras diharamkan. Yang pertama kali minta kepada Nabi supaya Allah menurunkan larangan mirasan 3, ingat, bukan Mahajoma. Yang pertama minta namanya sahabat Umar bin Khattab. Umar ini jenius orangnya. Sebelum masuk Islam beliau itu biasa mabuk sehari 5 kali. Umar
Tapi Umar sendiri setelah masuk Islam yang minta pada Nabi, ya Rasulullah, kenapa Allah tidak turunkan ayat yang melarang mirasan 3, melarang khamar? Maka ketika turun ada tahapan, di antara tahapannya kata Allah, banyak orang bertanya padaku tentang hukum khamar. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan Muhammad, memang di balik khamar itu ada yang merasakan manfaat cuma sedikit. Mungkin merasakan manfaat cuma sedikit, ada yang bisa untuk menghangatkan cuma sedikit, tapi dampak buruknya lebih banyak. Jadi kalau Anda bisa mengemas teknologi untuk menghangatkan badan, tidak harus menggunakan itu. Kenapa harus gunakan itu? Ada yang merasakan tenang dengan minum, hanya sedikit. Dia tidak sadar dalam tenangnya bisa mengungkap rahasia yang tidak harus diungkap. Dia tidak sadar dalam perasaan tenangnya bisa meracau kata-kata yang kasar. Dan dia tidak sadar dalam tenangnya bisa berbuat kriminalitas yang lebih besar. Karena itu wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Potensi buruknya, dosanya lebih banyak dibandingkan dengan baiknya. Karena itulah turunlah kemudian sebagai pamungkas Quran surah kelima Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu dan seterusnya. Perhatikan ujung ayatnya. Rijsun min amali syaitani fajtanibu. Itu amalan buruk, provokasi dari setan, maka jauhi itu semua. Ini tidak ada bedanya teman-teman antara miras dengan daging babi, sama-sama haramnya. Jelas ya? Ya. Jadi kalau kita ingin hijrah berubah jauhi itu. Jadi kalau ada yang lain kenapa harus miras? Kalau ada ayam kenapa harus di babi? Jelas ya? Itu ujian keimanan. Ujian keimanan.